Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan mengupas informasi yang sangat eh, penting terkait dengan ini ya, 6 jurusan ilmu komputer terbaik Indonesia tahun 2023 dan biaya kuliahnya. Ini tentunya nanti akan memberikan sebuah informasi terkait dengan teman-teman yang minat di bidang ilmu komputer, kira-kira kampus-kampus mana yang punya jurusan komputer terbaik dan juga yang tidak kalah penting biaya atau biaya kuliah di masing-masing kampus tersebut itu berapa. Ini dilansir oleh kompas.com di publikasi tanggal 29 Oktober ya, tahun 2022. Baik, saya berikan pengantar ini. Jurusan ilmu komputer itu jadi salah satu jurusan ya yang paling banyak diminati oleh kaum muda di era digital saat ini. Itulah sebabnya lulusan ilmu komputer itu sangat dibutuhkan di dalam dunia industri, dalam dunia perkantoran, kemudian di dalam dunia bisnis di era teknologi sekarang ini. Bagi kalian yang ingin kuliah dan berkuliah di jurusan ilmu komputer, pemeringkatan dunia yang dilakukan oleh THE ya, World University Ranking by Subject untuk tahun 2023 untuk kategori Computer Science dapat menjadi acuan untuk memilih universitas. Nah, ini ada beberapa kampus yang masuk radarnya THE dan ini saya kabarkan ke teman-teman sekalian. Yang pertama itu ITB, tidak diragukan lagi Institut Teknologi Bandung. Itu menjadi kampus yang paling diminati untuk urusan teknologi komputer ya. Ini ada di ranking dunia 601 sampai 600. Nah, ini yang paling penting ya, biasanya yang banyak diresahkan oleh para calon mahasiswa dan orang tua, itu biaya kuliah. Jadi di ITB itu ada namanya UKT, uang kuliah tunggal, di jurusan teknik komputer untuk jalur yang undangan SNMPTN dan jalur tulis ya, kemarin SBMPTN itu ada kisaran macam-macamnya. UKT 1 ini untuk golongan anak-anak dari keluarga tidak mampu itu bisa sampai 0 rupiah. Kemudian UKT 2 1 juta, UKT 3 5 juta, UKT 4 8 juta 750, UKT 5 ada 12,5 juta. Wah, ini angka-angka yang bisa jadi referensi. Kira-kira seginilah urutan UKT yang ada di ITB. Perbedaannya apa di sini? Ini biasanya merujuk kepada kemampuan ekonomi masing-masing orang tua. Dilihat dari slip gaji, dilihat dari pekerjaan kedua orang tua, apakah termasuk ASN atau wira swasta atau pengusaha atau hanya bekerja di bidang sektor ekonomi biasa, itu yang nanti akan menentukan level UKT yang dikenakan kepada para calon mahasiswa. Berikutnya di ITB itu juga ada jalur mandiri ya. Ternyata ini biaya UKT dan iuran pengembangan institusi istilahnya di ITB itu eh, yang diterima untuk jalur mandiri ya. Dengan jalur mandiri itu berbeda. Kalau jalur mandiri jelas UKT 5 ya. Per semesternya itu 25 juta, kemudian iuran pengembangan institusi minimal 25 juta. Jadi khusus untuk yang jalur mandiri yang diterima di jurusan ilmu komputer itu langsung kena di UKT yang rank 5 dengan UKT sebesar 25 juta. Kemudian ada namanya IP, iuran pengembangan institusi sebesar minimal ya 25 juta. Calon mahasiswa seleksi mandiri ITB, pemilik Kartu Indonesia Pintar atau KIPK akan dibebaskan dari biaya kuliah atau menerima UKT 0. Mereka juga tidak dibebani iuran pengembangan institusi. Jadi walaupun masuk jalur mandiri, tapi kalau dia dari punya Kartu Indonesia Pintar, KIP kuliah, maka dia tidak dikenakan UKT maupun pengembangan institusi. ITB juga memberikan opsi pembayaran UKT yang lebih rendah dari UKT rank 5 ya. Jadi UKT 2 ada 1 juta, UKT 3 12,5, UKT 4 20 juta per semester. Jadi semisal ada mahasiswa diterima di jalur mandiri, kemudian merasa keberatan dengan UKT yang 25 juta tadi, maka mereka bisa mengajukan untuk mendapat UKT untuk kisaran 2 sampai 4 atau bisa mendapat pembebasan biaya atau bisa mendapat kebijakan UKT yang dibayarkan itu versi rank 2, rank 3 atau rank 4.
Berikutnya nomor 2, ini adalah jurusan ilmu komputer di UI. Ranking dunia 601. Fakultas Ilmu Komputer UI itu disebut Fasilkom UI. Fasilkom UI memiliki 2 program sarjana kelas reguler dan paralel. Berikut besaran uang kuliahnya. Ini ya. Biaya untuk yang program reguler, biaya operasional pendidikan berkeadilan, kalau di UI namanya BOPB ya, dibayar kisaran 100.000 sampai 7,5 juta, dibayarkan sesuai dengan kemampuan penanggung biaya. Sejak 2013, untuk program S1 reguler tidak dikenakan uang pangkal karena disubsidi oleh pemerintah melalui BPOPTN atau Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri. Jadi kalau di UI untuk yang jalur reguler itu ada namanya biaya berkeadilan ya. Jadi kisaran 100.000 sampai 7,5 juta tanpa adanya uang pengembangan institusi. Sedangkan untuk yang program paralel ini ya, biaya pendidikan pada program reguler ini sifatnya tetap, besaran BOP yakni 12,5 juta per semester dan uang pangkal 40 juta. Jadi kalau program yang paralel itu ada biaya regulernya atau BOP-nya itu 12,5 juta dan uang pangkalnya 40 juta atau uang gedungnya atau bahasa kita uang pengembangan institusi atau uang gedungnya itu 40 juta. Biaya pendidikan S1 paralel bagi warga negara asing WNA sifatnya tetap. Jadi kalau WNA BOP-nya itu 15 juta per semester dan uang pangkalnya 40 juta. Baik. Yang ketiga ini ada kampus swasta ya di Telkom University, Telyu. Biaya kuliah yang lulus melalui jalur seleksi reguler, uang partisipasi penyelenggaraan pendidikan namanya UP3 itu 9 juta, kemudian ada sumbangan dana pengembangan pendidikan itu 11 juta, dan biaya penyelenggaraan pendidikannya itu 9 juta. Kalau jalur undangan, uang UKT-nya 9 juta, kemudian uang pokoknya 22,5 juta, kemudian ada namanya uang kegiatan atau uang penyelenggara pendidikannya 9 juta. Yang keempat ini di swasta juga ada di BINUS University. Kalau di BINUS untuk jurusan komputer science di BINUS University biaya sumbangan atau DP3-nya 38 juta, biaya kuliahnya 21,3 juta, biaya lab 2,725 ribu atau 2.790.000, biaya peralatan 9,5 juta. Kalau di swasta memang punya kisaran rank biaya tersendiri ya, tadi di Telkom University sama di BINUS University. Yang kelima ini ada UB ya, di UB biaya UKT program studi teknik komputer dan teknik informatika di jalur SNMPTN dan SBMPTN. Jadi ini ada 6 kategori atau 6 kelompok. Kelompok 1 itu 500.000, kelompok 2-nya 1 juta, kelompok 3-nya 4,5 juta, kelompok 4-nya 7,5 juta, kelompok 5-nya 8,5 juta, kelompok 6-nya 9,5 juta. Ini untuk ukuran kampus yang ada di Jawa Timur, biasanya UB memang lebih rendah dan lebih terjangkau dibandingkan kampus-kampus yang di Jatim lainnya. Biaya UKT program studi teknik komputer dan teknik informatika masa baru jalur mandiri. Nah, ini jalur mandiri ya, tentunya lebih tinggi biasanya. Kelompoknya ada 3 rank ya, mulai dari kelompok 4, 5, 6. Jadi pilihannya mulai dari 4, 5, 6. Jadi 7,5, 8,5, dan 9,5 juta pilihannya. Kemudian untuk jalur mandiri itu juga ada IP, iuran pengembangan institusi, untuk teknik komputer dan teknik informatika, jalur mandiri ya. Jadi kalau jalur SNM dan SBM itu nggak ada namanya IP. Kalau jalur mandiri ada namanya IP. Kelompok 4 itu 40 juta, kelompok 5 47,5 juta, dan kelompok 6 itu 55 juta. Itu di Universitas Brawijaya. Yang keenam, teknik komputer di ITS, Institut Teknologi 10 November, yang ada di kota Surabaya. Kira-kira berapa biaya kuliah di ITS untuk jurusan ilmu komputer ya? Biaya kuliah jurusan teknik komputer di ITS yang lulus melalui jalur seleksi SNMPTN dan SBMPTN dibagi dalam 7 kategori sesuai dengan kemampuan orang tua mahasiswa, yakni kategori 1 50.000, kategori 2 1 juta, kategori 3 2,5 juta, kategori 4 4 juta, kategori 5 5 juta, kategori 6 6 juta, kategori 7 7,5 juta. Ini juga kisaran yang saya kira berkeadilan karena memang menurut latar belakang ekonomi keluarga masing-masing.
Kemudian biaya uang kuliah yang terima di jalur seleksi prestasi ya, ini jalur mandirinya ITS, namanya seleksi prestasi, ada 7,5 juta, kemudian 10 juta, dan 12,5 juta untuk uang kuliah per semesternya. Biaya uang kuliah mahasiswa yang terima jalur-jalur kemitraan dan mandiri. Nah, ini tentunya juga jalur mandirinya ITS ada 7,5 juta, 10 juta, dan 12,5 juta. Nah, mungkin ini informasi yang bisa saya bagi ya terkait dengan biaya kuliah di 5 kampus atau di 6 kampus PTN dan PTS yang terbaik ya terkait dengan ilmu komputer, kisaran biaya seperti itu, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran ya terkait dengan pembiayaan untuk bisa kuliah di kampus-kampus dengan jurusan komputer terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.